Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arisuta dari kelas 12 IPS 5. Dan perkenalkan, nama saya Nur Irfansyah dari kelas 12 IPS 1. Baik, dalam video kali ini kami berdua akan menjelaskan mengenai ujian praktek sejarah tentang historiografi tradisional, dan kami mengambil tema yaitu sejarah tentang masa praksara Indonesia sampai masa kerajaan Hindu-Buddha. Dan kemarin alhamdulillah kita telah menelusuri salah satu historiografi tradisional yang mana sekarang lagi booming-boomingnya atau lagi viral-viralnya, yaitu tentang Huntu Gelap atau Megalodon atau Gigi Megalodon, Gigi Hiu Purba. Dan sebelum kita lanjut ke materi penjelasannya, saya akan menanyakan dulu nih pada Kang Beng, tahu atau tidak apakah itu Huntu Gelap? Tahu. Apa menurut Kang Beng itu Huntu Gelap itu apa? Menurut saya Huntu Gelap itu adalah karena dari katanya Megalodon, yaitu Megalodon hiu purba, berarti itu huntu atau gigi hiu yang terdapat di laut. Nah, dan katanya menurut orang-orang zaman dulu, si Huntu Gelap ini adalah huntu petir juga disebutnya, karena kemunculannya itu diakibatkan dari sambaran petir yang menyambar ke bawah tanah, dan itu ujung petirnya itu adalah disebutnya Huntu Gelap. Dan kemarin setelah kita menelusuri beberapa tempat, diantaranya yang terdapat Huntu Gelap di daerah Sukabumi itu ada di mana aja? Pertama ada di Gunung Sumbing, kedua Cigulingan, tiga Curug Lubang, keempat Cilutung. Dan kemarin kita ke Gunung Sumbing ya Kang Ben? Ya, ke Gunung Sumbing. Alhamdulillah di sana itu ada juga Para pencari. Para pencari Huntu Gelapnya, dan kita wawancari salah satunya itu Pak Dedi yang mana kita wawancarai bukan tentang Huntu Gelapnya, tapi tentang Bicara pengolahan Huntu Gelap tersebut dan pemasarannya gitu. Dan gimana kamu? Baik, untuk cara pengolahannya, si para pencari Huntu Gelap tersebut menyewa untuk tanah untuk wilayah tanahnya gitu, menyewa ke siapa yang punya tanah tersebut di area itu. Terus untuk selanjutnya, si para pencari itu menggali dengan kedalaman 5 meter sampai 10 meter. Setelah menggali, digalinya ya untuk pertama pakai garpu tanah. Untuk selanjutnya kalau ada hammer, pakai hammer. Kalau nggak ada pakai manual aja, lebih mudah menggali. Setelah menggali, si para pencari itu nggak sembarangan menggali sih, mencari urat si batu tersebut, karena batu itu seperti tubuh, mempunyai urat. Setelah mencari urat, lama kelamaan pasti kalau ada Huntu Gelap tersebut pasti ada yang dinamakannya itu remis, batu karang laut gitu. Jadi di mana ada karang, di situ ada Huntu Gelap itu. Jadi sebelum menemukan Huntu Gelap, menemukan karang dulu Ya gitu. Oke. Nah, tadi kan alatnya itu apa? Hammer. Itu alat buat ngebor ya. Buat ngebor batunya adalah hammer. Ya, dan cangkul juga. Garpu juga, sama apa? Untuk membelah batu itu. Balincong lah kata balincong. Kalau bahasa Sunda balincong ya. Yang apa, runcing kayak bulan sabit itulah. Dan pekerjanya itu tuh dibagi per regu ya, atau per kelompok, per tim. Jadi di antara tim itu 5 orang, 2 orang, 3 orang. Dan katanya kalau dalam satu tim itu kan ada satu lubang nih, itu tuh hasilnya jadi dibagi hanya untuk tim itu. Misalkan saya nih sama Kang Beng 2 orang, dan saya menemukan Huntu Gelap itu, kita bekerja berdua, dan saya bagi hasil sama Kang Beng. Nah, untuk teman-teman yang lain yang beda lubang itu tuh hanya apa ya, kalau bahasa Sunda mana deh, tamating gitu, ngopi gitu. Sebenarnya pekerjaan itu bukan pekerjaan pokok, bukan pekerjaan tetap mereka, karena pada dasarnya mereka itu bekerja sebagai salah satunya sebagai tukang bangunan, sebagai guru juga, dan sebagai apalah gitu, bukan pekerja Huntu Gelap ya. Karena musim pandemi dan ini lagi viral-viralnya, mereka beralih fungsi lah menjadi seorang pencari Huntu Gelap. Kami juga telah men-searching ya di Google, di internet, tentang artikel Huntu Gelap yang lagi viral di daerah Sukabumi.
Tapi yang saya tahu nih, katanya itu apa daerah yang paling pertama ditemukan itu di Bandung, terus ke Cianjur, nah barulah di Sukabumi. Pertama di daerah saya di Surabaya gitu, lagi viral. Nah jadi center utamanya itu ada di luar negeri sebenarnya, makanya digaji jutaan ya gelap itu. Mungkin puluhan juta kalau benar-benar bagus untuk gelapnya tersebut. Dan harga untuk gelap itu kalau yang kecil itu enggak dinilai ya harganya. Enggak yang gede, paling 5 cm, 10 cm segini lah, segini itu udah dapat nilai lah. Dan katanya 17 cm itu hampir 25 juta atau 20 juta lah. Begitu. Dan saya kemarin sudah dikasih ya kenang-kenangan dari bapak-bapak tukang gali itu untuk gelap. Dan inilah kenang-kenangannya. Nah, kelihatan nggak? Ini adalah salah satu hantu gelap kecil ya. Dan ini apa? Rusak. Ini itu nggak laku ya, Bang Ben? Enggak, ini nggak laku karena kecil. Dan kemarin juga telah menemukan bekas tambang hantu gelap yang berada di SMA Negeri 1 Surabaya. Kemarin kita ke sana dan ini adalah videonya. Nah, kemarin juga saya sudah menemukan beberapa peninggalan bekas-bekas ya, bekas-bekas galian mereka. Ada bambu, ada karang juga, dan ada tempat si hantu gelap itu. Cuma yang disayangkan ya Kang Ben, kemarin tuh karena tempatnya ada di lereng gitu kan, mempunyai ada negatifnya sih untuk masyarakat. Ada dampak negatifnya dari buat masyarakat. Pertama kan kalau kita mengikis terus tanah, terus penebangan di mana-mana, dampak besarnya itu longsor. Terus kenapa sih para pengrajin itu enggak sepertinya mereboisasi kembali gitu, enggak menimbun kembali bekas tambang tersebut? Kita tanggung jawab lah gitu ya. Kita tanggung jawab lah garis besarnya. Oke, nah setelah kita penelusuran kita tadi, hasil penelusuran kita tadi, dan kita juga memiliki artikel yang kita cari di internet ya tentang hantu gelap yang beredar di Sukabumi. Kabupaten Sukabumi ternyata punya kekayaan benda purba yang luar biasa. Salah satunya banyak ditemukannya harta karun yang disebut gigi hiu purba. Warga setempat menyebutnya hantu gelap. Hantu gelap sendiri merupakan bahasa Sunda yang jika diartikan gigi petir, karena awalnya warga meyakini benda itu adalah bagian dari ujung petir yang menyambar ke arah bumi. Dulu warga setempat punya ketakutan tersendiri dengan benda tersebut, sehingga tak banyak yang menyimpan benda tersebut. Dulu masyarakat sini menyebutnya hantu gelap, bahkan memilikinya juga takut, ujar Kepala Desa Gunung Suning. Dalam webinar selection jejak kehidupan purba Laut Jampang Sukabumi, kenapa dulu warga setempat takut menyimpan benda tersebut? Sebab ada beragam mitos yang menyelimutinya, namun belakangan akhirnya diketahui gigi hiu purba. Mitos yang ada pun perlahan luntur. Beberapa bulan terakhir, warga pun banyak yang memburu gigi megalodon tersebut. Hal itu terjadi setelah mengetahui bahwa gigi itu diminati banyak orang dengan harga tinggi, bahkan banyak orang asing yang bersedia membayar mahal hingga jutaan rupiah.